Kirim lagi motornya pakai Lalamove, katanya varionya unik. Mampir ya, Vario yang dimana pertama kali datang di towing. Terus ngobrol-ngobrol tuh gue kenanya, kenapa nih Vario bang? Ecu meledak ya kan ya. Kenapa bisa meledak? Nggak tahu kenapa bisa meledak lah. Gue juga bingung ya kan ya. Ecu bawahnya meledak, dia beli ecu saya copotan, meledak juga. Terus akhirnya dia beli lagi ecu baru nih, ya kan ya. Beli lagi ecu baru nih. Nah dari mana ya? Pokoknya di resminya lah yang dekat di Cengkareng nih. Nah di sini kan gue nggak berani langsung main asal colok ecu baru dong, ya kan ya. Permasalahannya ecu kalau konslet itu dari aliran bos, ya kan. Kalian penasaran nggak dari mana sih penyebabnya ya kan ya? Tapi gue sempat nanya dulu sama owner sebelum ecu meledak kayak gimana nih, kode mil nangkring, terus ada ruban kabel, ya kan ya. Oke, tantangan yang sangat uji ini ya guys, kalau kalian nontonnya sama videonya. Pertama gue cek adalah bagian depan bang ya. Untuk bagian depannya gue udah cek nih. Pertama di bagian kunci kotak lu sudah ada namanya putusan arus yang di warna merah ya. Ini kan udah gue lakbanin nih ya kan. Karena gue udah nemu. Pas gue cek di warna merah itu, arus warna merahnya disambungin ke warna coklat bang. Tadinya yang di bagian warna coklat dekat sini nih nggak ada arus bang, ya kan ya. Nih warna coklatnya nggak ada arus. Gue perhatiin baik-baik, nyata kunci kontak lu merah dicolokin ke kabel warna si coklat nih bang. Kira gue coba normalin lagi, coklat ketemu coklat, merah ketemu merah, baru ada arus nih. Tapi masih belum kontak on ya. Dan gue bongkar lah bagian 10 nih, ya kan ya. Gue bongkar. Yang pertama adalah dudukan lu udah patah nih ya, bukan dari gue nih, ya kan. Karena gue penasaran nih motor arusnya nggak keluar bang. Arusnya nggak keluar dari si sepul warna merah biru, ya kan ya. Jadi gue penasaran kan. Dah tinggal dicek lanjut lagi sih bang. Ini bang ya, sepul baru ya, seset ya, orin ya, pakai K59 Vario 150. Oke, hologram khusus. Padahal lu pada 125 bisa pakai cok. Jadi gacor. Bang, ini kan pada 150 ya kan. Gue minta izin dulu ya, sama karena gue punya bahan Vario itu tuh. Saya punya keganjalan di bagian ecu. Soalnya kan bekas garapan nih ecu, walaupun baru, tapi kan bekas udah buka segel nih, ya. Jadi hitungannya nggak baru nih, ya kan. Karena garapan kabel aja seharusnya udah beres, seharusnya udah bisa nyala. Tapi gue masih bimbang di bagian ecu yang dia bawa yang baru. Oke, bang ini motor pada 150 kan, karena ecu lo yang diganti juga udah sesuai sama K60 B71, K60 B71. Masalah ini kan yang punya lu tetap nyala. Buat tes ecu dia yang baru ke motor lu bang, seharusnya nyala. Ini nggak nyala bang. Oke, buat bang Vario ini ya. Oke, ini ecu lu yang rusak ya, bukan dari gua ya. Berarti memang udah pernah digarap nih. Oke, nah ini nggak nyala, dengung dan segala macam ya. Sedangkan motornya kok pakai Vario 125 udah patah sama kayak ecu lu, ini nyala. Berarti ecu lu konslet ya bang, bukan dari gua ya, dari sebelumnya ya. Oke. Bodoh amat, yang penting lu bilang ini nggak rusak baru segala macam. Intinya lu bawa udah buka segel. Intinya kerjaan gue seharusnya ada beres. Nih ya bang ya, buat Vario ini ya, BRT nih ya. Oke. Nih, baru 150. Karena kan jadi ganti rugi, tapi ecu nggak sesuai sama kode partnya. Oke, kode partnya itu K59. Oke, nih baca ya, K59 A70. Cuman jadi kasih ecu sama mekanik sebelumnya tanggung jawab pakai K60 B71 sama kayak ecu baru lu yang dari si resmi ya. Nah ini ecu udah buka segel, bukan tangan gue udah rusaknya ya. Berarti ini udah rusak, seharusnya kerja gue udah beres, janco. Masalah di motor J yang ecu J K61 ini kalau memang ecunya normal itu nyala. Oke. Masalah ini motor nyala. Nyala cok, punya lu nggak nyala cok. Berarti ecu lu rusak, bukan di tangan gue, udah bekasan ya. Lu kasih gue barang bekas cok. Jadi kerjaan gue nggak beres-beres, pantesan bikin gue pusing. Tapi feeling gue tepat bos. Oke, ecu lu rusak bang, bodo amat mau ini baru nggak baru. Intinya bukan di gue, intinya udah buka segel, udah bekas garapan orang lain. Oke, fix, ecu lu rusak. Ini boy ya, masih segel ya, Honda baru ya, bukan ya. Tuh lihat sendiri ya, hologamnya oke. Khusus pakai kode K60 B71 ya. Saya tinggal pasangnya. Bang, nggak percaya kan? Mekanik TGM yang bikin nyala. Berapa mekanik? Remi sama mekanik umum. Ada ecu baru lah jebol, cok. Gue beliin lagi tuh. Nih, kode mil hilang, cok. Aki dong tuh, ngedrop tuh. Gue malas buka aki baru. Kode mil hilang. Nih ecu baru. Yang baru gue beli. Nih segelnya. Nih mesinnya. Boy, Eki jongkok, Eki tidur. Mekanik TGM nih. Tapi hidupin motor mati total boy. Berapa mekanik? Aduh. Oke, permasalahan dia adalah ecu pertama bawaan motornya jebol. Beli ecu copotan, jebol juga. Terus sebelum dia bawa lagi ke gua, aja udah ada ecu baru nih. Oke. Ecu barunya ini gua nggak mau pasangin dulu sampai gua ketemu permasalahannya. Ketika gua cek semua kabel, cuman 2 permasalahan, oke. Yang pertama adalah kunci kontak salah aliran. Ketika kunci kontaknya baru sambung lagi ulang atau siapa yang garap, salah kabel lah alirannya kan.
gue yang nemuin. Terus yang bikin dia bisa history sebelumnya itu ecu jebol itu, gue udah pernah nanganin di tipe vario kayak begini nih, yaitu dari konsleting ke pool. Sepul gue ganti ya kan, pakai baru ya, sepul baru ya nih, baru tuh, baru nih sepul barunya di sini kan gue nggak bisa buka. Nih bang ya, sepulnya baru, mana nih, tuh sepul baru ya. Oke, sambungan ecu juga gue beli baru. Nah, baru ya. Oke, bening-bening ya. Full baru, ecu baru. Udah. Ini pakai kacang gue beres, gue ada juga udah hilang, motor udah nyala ya. Dengerin sendiri. Oke, mekanik TGM ya. Karin ya. Beres ya kerjaan gue ya. Gue tuh udah feeling ecu baru dia tuh udah jebol. Karena gue udah cek semua perkabalan, ini harusnya udah nyala, udah rapi kan. Akhirnya dapet ya motor yang bisa bantu buat ngecek ecunya jebol. Udah gue kirim ke ownernya. Mantap ya, ternyata feeling gue tepat. Sorry boy, mekanik TGM nih. Oh ya, ini kayak kunci kontak lu dalamannya udah rusak nih bang. Kenapa? Ini posisi kontak mati ya. Kontak mati, ya mati nih. Ya, ini gue sambungin semua nih standar nih. Ini nggak mau nyala kalau kontak mati. Oke, nggak mau nyala. Tapi kalau misalnya kontak gua on, video jalan ya kan, nyala. Oke, nyala. Motor hidup. Tapi kalau gua kontak mati, nggak mau. Ini dalaman lu kayak ada PR. Cara satu matinya gue begini, buka standar samping, baru mati. Oke, tapi ntar gue pastiin dulu benar-benar dari kunci kontak dalamnya ini yang udah PR, apa dari perkabalan lagi. Sabar ya. Boy, lihat ya. On, hilang, starter, hidup. Oke, masih nyala ya. Anjay. Oke bang, beres ya, udah dites jalan cuy, kan kode engine hilang, semua serba hilang bang. Aduh, jadi nggak enak kan bang ya, kerjaan gue beres bang ya. Salam respect dari mekanik TGM bang. Sekian lama motor lu nunggu, akhirnya beres ya sama gue doang ya. Ecu gonta-ganti sampai 3 kali, ecu bawaan 1, ecu copotan 1, sama ecu baru yang bahkan dari resmi pun nggak bisa dipakai. Akhirnya ganti ecu bang ya. Pada permasalahannya sebenarnya, masalah gini coy ya, ecu itu nggak mungkin rusak mendadak kalau tidak ada alirannya konslet coy. Oke, jangan asal main ganti-ganti ecu kalau lu belum pernah ketemu permasalahannya. Permasalahannya adalah awalnya itu adalah kode engine nangkring yang dimana bikin engine-nya meledak. Berarti kan dia belum pernah ketemu permasalahannya dong, ya kan ya. Dan akhirnya gue pernah ngalamin kondisi motor kayak begitu, kayak begini, makanya gue berani garap, oke. Dan gue berani namanya mendiagnosa bahwa itulah kerusakannya, dan akhirnya tepat ya boy. Oke boy, beres bang kerjaan gue ya. Ini kodenya udah nggak nangkring nih, oke. Oke, ecu nggak meledak lagi bang. Oke guys, thank you bang ya. Salam respect, yang gue gas betot bang. Mantap.